Produk dari Banjarmasin, suara kreativitas, selalu kreatif. Yeay, udah jam 10 waktu Indonesia Tengah. Sebenarnya udah lewat sih, sahabat kreatif, jam 10 lewat 10 lebih tepatnya ya, pagi hari ini. Kita bakal ngobrol sama yang udah aku upload di flyernya dan juga di posternya di Produk dari Banjarmasin. Sebenarnya kita udah kangen banget sih. Sebenarnya Produk dari Banjarmasin tuh kangen banget ngobrol sama Kak Age. Halo, selamat pagi Kak Seisa. Halo, apa kabar semuanya? Selamat pagi. Aduh, Kak Age, sebelum ngobrol ya, kangen Mm-mm. banget sama Kak Seisa. Kak Seisa sekarang lagi nggak di Banjarmasin kan? Iya, lagi nggak di Banjarmasin. Aku lagi di Jakarta kebetulan. Oh my God, kangen banget, lama banget ngeliat Kak Seisa tuh kayaknya terakhir aku kapan ya selalu kreatif. Jadi mungkin Kak Seisa tuh nggak begitu begitu tahu aku gitu ya. Tapi kalau orang-orang produk di Banjarmasin, RRI Banjarmasin tuh Kak Seisa tuh apa ngena banget di hati RRI Banjarmasin sampai kreatif bintang RRI Banjarmasin. Bintang radio kebanggaan RRI lah pokoknya sahabat kreatif, makanya seneng banget hari ini bisa ngobrol lagi sama Kak Sesa setelah sekian lama. Kak Sesa nih udah stay di Jakarta, masih bolak-balik Banjarmasin atau agak lamaan di Jakarta? Masih bolak-balik, cuman memang semasa pandemik ini kalau berangkat ke Jakarta tuh agak ada termin waktunya gitu loh. Jadi kayak misalnya Hmm. 6 bulan atau 3 bulan di Jakarta baru balik kayak gitu sih. Biar Hmm. biar nggak bolak-baliknya terlalu banyak ya, karena mengingat juga kondisinya tidak memungkinkan, Iya takutnya betul. menyebarkan virus gitu ya. Jadi Tapi dikurang-kurangin aja tapi gitu. kerjaan benar, tapi kerjaan Kak Seisa juga memang banyak di Jakarta ya sekarang. Jadi Betul. emang beraktivitasnya emang banyak di Jakarta juga. Nggak Iya. apa-apa ya. Yang penting sahabat kreatif, Kak Seisa tetap berkarya, tetap dimanapun Kak Seisa berada, mau di Banjarmasin, mau di Jakarta, mau di mana ya sahabat kreatif. Kak Seisa sekali lagi apa kabar? Baik? Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebelum semuanya mau ngobrol, aku ucapin kongres dulu. Ya. Kemarin ada rilis single terbarunya Rahasia Tuhan Sahabat Kreatif ya. Udah gimana? Yang mendengarkan sudah pada menangis semuanya? Saya sudah ya. Sudah menangis semuanya ya. Aku tuh nebak-nebak loh Kak. Sebelum pas teasernya keluar, ini ceritanya tentang apa sih gitu kan? Judulnya kan terkesan religius banget gitu ya. Betul. Maksudnya kayak eh, rahasia Tuhan. Apa sih rahasia Tuhan gitu ya? Tapi sebelum aku mau bahas jauh sebelum lagu ini, kita kan kemarin belum dapat kesempatan nih ngobrol untuk pinjam peluk. Boleh ya Kak ya? Kita flashback sedikit aja Boleh. di Boleh, awal boleh. karirnya Kak Seisa. Kak Seisa sebenarnya sobat kreatif buat kalian yang mungkin belum tahu spesifik mulai berkarir itu kapan. Aku sih kalau tahu Kak Seisa tuh udah lama banget sobat kreatif, dia nih banyak banget kegiatannya di Banjarmasin juga, ngeband juga. Dan Kak Seisa tuh udah punya beberapa single sebelum Idol ya Kak? Dua, Betul. tiga, 3. ada tiga ya. Mm-mm. Dan beberapa tuh emang udah ada sebelum Indonesian Idol itu sendiri. Dan ada juga yang Kak Sisa tuh sebelum Idol ikut ajang-ajang juga. Kalau kalian tahu gitu ya, ada dua ajang sebelumnya. Bahkan ajang ini sama sebelum Sama yang zaman sebenarnya. dulu banget. Yang dulu banget sama yang tahun berapa sih Kak yang satunya tuh kalau boleh tahu lupa. Yang pertama Yang kali terbaru. 2013, tahun yang berikutnya itu 2018. Menuju 2018 gitu 2019 ya. waktu itu. Iya. Jaraknya Kak Idol tuh 1 tahun atau 2 tahun Kak? Nggak nyampe setahun sih sebenarnya. Kayak Nggak nyampe ya? 2018 menuju 2019 awal udah kelar kan. Terus 2019 akhir kayak Agustus itu Mhm. udah audisi lagi. Mm-mm. Produktif ya Bun. Kita harus emang harus Harus produktif digas gitu. gitu. Iya bener banget soal kreatif ya. Dan by the way Kak, masih aktif siaran nggak sih? Masih Walaupun ya online. kalau pas lagi di Banjar ya pastinya masih siaran. Tapi karena sekarang lagi di Oh, Jakarta jadinya off dulu gitu. oh, aku pikir kayak siapa tahu kayak dikasih slot siaran online khusus untuk Kak Akseisa gitu kan. Jadi agak gugup sih ya sahabat kreatif penyiar mewawancarai penyiar. Tapi kali ini Kak Akseisa sebagai penyanyi sih. Ya. Bukan aku interviewnya sebagai penyanyi bukan sebagai penyiar ya sahabat kreatif. Kak, kita Mm-mm. sedikit aja flashback di awal karir Kakak di Indonesian Idol. Kalau boleh kita flashback, Kak Akseisa ini kemarin sampai top berapa di Indonesian Idol Kak? Top 9. Alhamdulillah sampai Top top 9. 9 ya. Alhamdulillah sampai top 9 itu sebuah pencapaian yang menurut aku kayak
Tapi jujur ya Kak, generasi Kakak itu adalah generasi di mana semuanya mau top 9, mau top berapa, itu kayaknya semuanya tuh karena sekarang naik semua Kak. Bikin lagu semua, Gokil. rilis lagu semua. Iya benar benar. Ibaratnya kayak kalau dibanding sama idol-idol, maksudnya kita bukan bandingin ya, cuman entah kenapa di generasinya Kak Sesa itu hampir semuanya tuh benar-benar kayak rilis lagu dan benar-benar kayak rame gitu, barengan gitu. Ada yang bahkan kayak jarak jarak rilisnya tuh cuman sebentar. Kalau nggak salah Kak Sesa kemarin itu barengan juga sama tapi idol bukan generasi kakak sih. Kalau nggak salah kemarin Mark juga rilis lagu Juga banyak ya. banget. Jadi anak-anak idol tuh sahabat kreatif kalau rilis lagu mereka tuh bukan saingan, jadi emang kayak barengan gitu loh, beramai-ramai gitu lah sahabat kreatif untuk rilis lagunya dan seru gitu. Kemarin kita habis ngobrol sama Rimar, hari ini juga sama Teisa. Mm-mm. Pinjam peluk itu dari Kak Seisa udah keluar gitu ya di top 9. Pinjam peluk tuh jaraknya berapa lama sih Kak sampai rilis lagu itu? Yang sekarang ya kurang lebih 1 tahunan sih sebenarnya. 1 tahunan jaraknya antara Pinjam Peluk sama Rahasia Tuhan itu memang karena dikarenakan memang aku domisilinya di Banjarmasin. Terus kemudian waktu awal tahun 2021 kan Banjarmasin pada saat itu lagi kena banjir ya, Kalimantan. Iya Jadi benar. aku memutuskan untuk stay aja deket sama keluarga gitu, nggak pergi-pergi gitu. Terus juga pandemik, COVID lagi muncak-muncaknya, aku jadi nggak berani untuk pergi keluar Banjarmasin. Akhirnya Sehat dulu gitu ya. di akhir 2021 itu di bulan November aku baru berangkat ke sini gitu. Dan aku memang Oke. sebenarnya komunikasi antara aku sama label itu selalu apa namanya jalan dengan baik gitu. Jadi kita sering chat-chatan untuk kayak kamu ada lagu nggak atau kamu mau lagu yang kayak gimana gitu. Jadi aku sambil masukin lagu karyaku juga gitu. Jadi sambil aja gitu. Jadi begitu aku di Jakarta udah langsung dikerjain gitu. Nggak ini kayak nggak dikeburu. Tapi kalau kalau boleh kita nginget-nginget, pinjam peluk kemarin tuh startnya kapan sih Kak? Pinjam Peluk itu rilisnya bulan 2020 ya? Oktober. 2020 kan? Iya, 2020 Oktober. Dikerjainnya waktu itu ya 2 bulan sebelum juga sih, 2 bulan sebelum Oktober itu kita udah beres sebenarnya, cuman musik videonya waktu itu yang belum gitu. Cuman Nah, gimana? nah ini Kak, apa namanya? Mau nanya sebelum kita ke rahasia Tuhan. Pinjam peluk tuh kan single pertamanya Kak Sing. Sebenarnya bukan single pertama banget, cuman single pertama KG setelah di Indonesian Idol Betul, gitu. betul. Sebenarnya aku harusnya aku nggak nanya sih ya house feel-nya Kak KG karena sebelumnya udah rilis lagu sering banget sama kreatif. Cuman setelah mendapatkan ibaratnya kayak gelar baru lah gitu. Apa sih perasaan Kak Age dan itu lagunya kemarin kalau boleh tahu diciptain sama siapa atau kayak disodorin Age ini ada lagu buat kamu, lagu Pinjam Peluk gitu. Ini kamu nyanyiin terus gimana perasaan Kak Age pertama kali dapat lagu Pinjam Peluk ini? Ya, Pinjam Peluk itu dibikinnya sama dua komposer songwriter yang favorit aku banget, yaitu Bianca Dimas. Jadi emang aku mengidolakan mereka berdua gitu, as a duo gitu. Duo grup itu Bianca Dimas tuh paling oke menurut aku gitu. Betul, betul. Nah, Setuju. suatu ketika nih aku tuh iseng pas mereka ngeluarin single Gelora Asmara kalau nggak salah. Nah itu aku congrats ya Kak, gini tanpa berpikir kayak dia bakal bales atau enggak, itu nggak peduli sebenarnya, cuman kayak dari fans ke idolanya gimana sih gitu. Ternyata dibales sama Kak Bianca, kayak dia jadi cerita gitu, oh Age thank you, kita juga sering nonton Age di Idol gitu dan kita juga ngedukung gitu. Nah sampai situ aja sebenarnya aku udah kayak senang banget gitu. Tapi ternyata dari situ tuh berlanjut, Kak Dimas menghubungi ANR aku di Hits Record itu untuk bilang kayak Aksesa tuh di Hits Record ya, kita punya lagu nih buat Age gitu, atau kalau misalnya Age belum cocok sama lagu yang ada gitu kan, kita mau bikinin lagi dari awal yang bener-bener apa yang Age mau gitu. Ya udah akhirnya dari itu workshop dulu, terus aku bilang aku maunya begini, musiknya maunya begini dan diwujudkan dengan sangat luar biasa. Akhirnya jadilah si Pinjam Peluk ini gitu. Aduh, gimana ya rasanya, kayaknya seneng banget dibikinin lagu sama yang idolakan gitu. Aku tuh, aduh, pengen banget juga nggak sih kayak gini,
kayak gini nah Banjarmasin banget. Apa dibales aja tadi kata KG dibales DM-nya aja kayak rasanya tuh seneng banget padahal KG tuh pada saat itu DM aku yakin udah terkenal juga gitu sebenarnya KG bales DM fansnya juga bisa bikin orang seneng tapi KG tetap seneng aja gitu dibales sama idolanya siapa sih yang nggak seneng ya sahabat kreatif terus dibikinin lagu jadi kalau pinjam peluk ini lagunya udah jadi berarti kak ya waktu Jadi dikasih gitu. ya, jadi diramu lagi dari awal bener-bener kayak itu lagu baru banget, baru dari Bianca Dimas untuk aku gitu. Jadi setelah workshop itu mereka udah mulai mikirkan, oh maunya kayak gini, maunya kayak gini. Akhirnya disodorin lah si pinjam peluk itu. Ini kita bikin yang baru lagi kata dia gitu. Jadi emang khusus gitu loh. Jadi kayak special edition gitu. Bianca Dimas buatin buat aku. Wih, keren. Shout out Bianca Dimas, sahabat kreatif ya Kak Akseisa. Seneng, kita juga seneng banget. Dan itu adalah single pertama Kak Akseisa setelah keluar dari Idol. Otomatis ya brand baru lagi ya kayak brand baru lagi gitu. Dan ya apa namanya sesuatu hal yang baru dari Akseisa setelah Indonesian Idol. Atau yang mungkin baru kenal Kak Akseisa lagi. Dan sekarang sahabat kreatif setelah setahun pinjam peluk, kita udah ketemu lagi di single kedua Kak Akseisa dengan Rahasia Tuhan. Betul. Tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi, tidak ada salahnya kalau kita mendengarkan lagu ini dulu. Tapi yang denger di radio ya, di Instagram nggak masuk lagunya, nggak apa-apa ya. Jadi buat sahabat kreatif, tetap stay tune aja terus di Prayer Banyak. Kita bakal bahas tuntas Rahasia Tuhan setelah ini. So, check this out. Akseisa Rahasia Tuhan. Hai semuanya, udah bergabung nih separuh dari apa namanya Banjarmasin. Isinya orang-orang Banjar semua nih. Iya ya. Banjarmasin. Berarti KG terakhir setengah tahun Kak udah di sana. Udah pulang habis banjir kemarin. Habis banjir sampai sampai bulan November itu di Banjarmasin. November tuh baru berangkat. Intinya November tuh baru berangkat ke Jakarta. Jadi aku di Jakarta ini udah hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Gitu udah 3 bulan udah masih 3 bulan. Ini masih bolak-balik ya kayak masih ada beberapa. Yang Unmesh kemarin itu bulan apa Kak? Yang sama Unmesh kemarin? November. Ya sama Unmesh tuh November awal. Oh, berarti setelah itu ya? Berarti setelah itu baru balik lagi ke Banjar. Ya, habis sama Unmesh itu baru ke Jakarta. Gitu. Bintang radio tuh udah nggak jalan 2 tahun ya? Oh iya. Karena ini ya. Karena COVID benar-benar nggak dijalankan sama sekali. Jadi terakhir itu 2019 kalau nggak salah. Wah, cukup. Lama banget nggak lihat KG di Banjar. Nanti kalau misalkan KG ke Banjarmasin kita harus undang KG langsung ke studio. Dia orang-orang ngeren itu pada kangen banget sama Kak Sesa tuh pas kemarin Sabtu interview bareng Kak Sesa gitu terus pada rame apalagi Om Lai. Om Lai, apa kabar tuh Om Lai itu? Udah lama banget. Dia nggak ada kalau weekend nggak di kantor. Katanya kayak, kan aku kemarin ngontaknya kan lewat ini Kak, lewat Hits Record kan, lewat Mas Dimas. Lewat SMS. Ya. Jadi kayak kemarin Kak Age, dapat kesempatan langsung sehari setelah rilis lagu. Nanti kita ngobrol lagi. Buat yang mau nanya-nanya bisa langsung aja di komen atau di WhatsApp-nya Pro2 juga bisa atau di Instagram kita ya di @radioproangka2 Banjarmasin. Yang belum dengerin lagunya nih masih break, boleh deh ke YouTube dulu sama musik videonya atau dengerin lagunya dulu kita kupas tuntas habis ini sahabat kreatif ya lagunya. Di sana hujan nggak sih Kak? Hujan tapi sore sih biasanya sore atau enggak tengah malam gitu tengah malam sampai pagi terus tiba-tiba keluar udah basah. Di sini tuh panas hujan gitu nggak ketebak jadi ekstrim. Ini lagi panas nanti mungkin sore bisa hujan. Berapa menit lagi 1 menit lagi ya Kak. Oke. Hai semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Bangun pagi demi KG ya. Nama fans KG apa sih? Akseisa Nation.
Nation. Aksesha Nation. Iya, betul. Apa-apa. Loh, Agelisius yang mana yang bener? Aksesha Nation, kata Kak Aksesa. Rakat udah dengerin Kak Age, keren banget suara Kak Age itu loh, khasnya bikinnya. Terima kasih. 20 detik. Oh, 10 detik. Roda dari Banjarmasin suara kreativitas. Gimana selain kreatif yang dengerin di radio atau yang udah tadi sempat dengerin di YouTube atau di Spotify atau di platform musik manapun, lagu Rahasia Tuhan, aku ucapin sekali lagi nggak bosen-bosennya congratulations ke Aksesa, akhirnya single kedua beserta musik videonya udah rilis, udah bisa kalian saksikan, sahabat kreatif, bisa kalian tonton. Kak, Ya. ini lagu ini tuh diciptain sama siapa sih? Kenapa? Apa? Lagu ini diciptain sama siapa? Lagu ini diciptain sama siapa? Rahasia Tuhan ini aku tulis sendiri kebetulan. Jadi song dan liriknya itu aku tulis sendiri secara mandiri. Karena memang goalsnya aku tahun, maksudnya gini, single kedua aku harus tulis laguku sendiri gitu. Dan ternyata lagu yang aku masukin ini diterima sama label, karena kan juga pastinya harus dipilah-pilih kan, dan ternyata masuk di kriterianya dan bisa dijadikan single kedua, ya seneng banget lah pasti gitu. Oh, bisa dibilang ini berarti memang, maksudnya dari awal Kak Sesa pengen single kedua tuh memang udah tahu kalau Kak Sesa tuh pengen nulis sendiri gitu. Ya pokoknya goals aku setidaknya dalam sepanjang aku berkarya aku punya satu lagu yang kayak aku tulis sendiri gitu. Kayaknya kan bawain lagu yang ditulis sama diri sendiri itu kayaknya ada satu kebanggaan juga, terus juga lebih berasa aja nggak sih, kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Jadi harus ada seenggaknya satu aku punya gitu. Itu sih. Pasti sih Kak, maksudnya kayak walaupun Kak Sesa sering nyanyi gitu, tapi tetap akan beda nggak sih feel-nya kalau misalkan ciptain sendiri, abis itu ciptainnya bukan bener-bener yang lirik, tapi bener-bener sama produksi, intonasi, nadanya, semua diproduksi sama Kak Sesa. Start Kak Sesa mulai nulis lagu ini tuh kapan? Ingat nggak Kak? Aku tuh lupa tepat tanggalnya itu tanggal berapa di bulan apa ya. Kayak harus buka filenya lagi, karena setiap aku nemuin satu notasi atau apa itu selalu langsung aku rekam kan. Aku lupa bulannya tuh bulan apa. Yang pasti kayaknya setelah bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan itu aku langsung ketika untuk nulis ini. Triggernya karena lagu ini kan ceritanya kan tentang ini ya, jodoh, yang maksudnya kayak rahasia Tuhan tentang jodoh kan sebenarnya gitu. Pengennya tuh punya lagu yang nggak sedih-sedih sih sebenarnya gitu, kayak maksudnya kalau sebelumnya kan dari 2013 gitu kan sampai yang terakhir Pinjam Peluk itu galau semua kan. Aku pengen ada rata-rata galau-galau gitu ya. Ya, aku pengen ada kebahagiaan lah gitu di 2022 ini. Ya, seenggaknya bisa jadi doa juga buat yang ngedengerin, buat aku yang nyanyiin, karena kan kalau semakin sering dinyanyiin itu kan makin apa ya, biasanya kan kebawa gitu. Aku nggak mau kebawa sedih. 2022 aku mau kebawanya tuh bahagia gitu. Jadi supaya vibes-nya juga ikut bahagia gitu. Betul, ya Kak ya. Betul, jangan sedih-sedih lagi ya gitu. Dan ya udah akhirnya aku mencoba untuk nulis, dan kebetulan aku terinspirasi dari satu doa yang dikirimin sama temanku. Jadi aku punya teman namanya Yasmin. Yasmin itu waktu itu kita random aja gitu ngebahas soal ta'aruf waktu itu. Hai Kak Yasmin, dimanapun Kak Yasmin berada. Terima kasih sudah menjadi inspirasi Kak. Yasmin tuh, aku sama Yasmin sharing tentang ta'aruf. Terus dia sambil ngedoainnya, mudah-mudahan kamu dapet yang terbaik lah gitu-gitu. Biasa kan cewek-cewek kayak gitu kan. Terus aku ada doa loh, doa yang aku amalin sebelum aku akhirnya menikah gitu. Terus akhirnya aku dikasih doa itu. Nah, doa itu artinya adalah kayak permohonan, ya Allah berikan aku suami yang terbaik di sisimu, kemudian suami yang bisa menjadi sahabat dalam urusan agama, dunia, dan akhirat. Wait, ini kayaknya agak putus-putus Kak, sorry bentar. Oke. Kita coba kita sesuaikan. Oke, udah aman. Oke, jadi lanjut Kak. Jadi isi doanya itu adalah permohonan meminta kepada Allah untuk diberikan suami yang terbaik di sisi Allah, kemudian juga suami yang bisa menjadi sahabat dalam urusan agama, dunia, dan juga akhirat gitu. Jadi
makanya di bagian refnya akhirnya aku tulis sahabat gitu, bukan yang gimana-gimana. Jadi kayaknya kita cuma butuh sahabat nih di kehidupan ini. Nah itu pertama kalinya bagus nih, refnya ngerasa kayak oke, terus akhirnya mencari pasangannya lagi, maksudnya mencari firstnya. Ya udah sekalian aja gitu, kita dibawa untuk merenungi bahwa kalau urusan jodoh, rezeki, apa hidup itu semuanya itu takdir Tuhan, rahasia Tuhan yang kita nggak pernah tahu. Akhirnya jadi deh Benar. lagu full gitu. Wah, jadi bisa dibilang tapi inspirasi pertama maksudnya kayak kepikiran buat ciptain lagu ini dari teman kakak tadi ya, pas maksudnya pas lagi sharing-sharing gitu. Iya, pas lagi sharing soal ta'aruf. Jadi kepikiran sebuah hadis atau ayat, itu hadis ayatnya yang aku tuh nggak baca detail, cuman aku tahu ada satu ayat gitu yang Kak Aksesa taruh di music video, akhir music video. Ya, Itu yang itu betul. bukan Kak atau bukan? Itu hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu yang apa namanya, yang diriwayatkan dari situ bahwa Nabi Muhammad itu pernah bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya, dan Nabi Muhammad adalah yang paling baik untuk keluarga beliau gitu. Jadi karena kan musik videonya emang kita menampilkan interaksi antara satu keluarga utuh kan, potret keluarga Betul. dari awal setelah menikah sampai mereka punya anak gitu. Prosesnya gitu ya, bener-bener kayak dari apa, melo galaunya menunggu buah hati gitu ya. Kayak aku nonton sih, aku full nonton dari menggeret koper, dari baru nyampe ke rumah gitu ya. Intinya sih proses musik videonya tuh bener-bener apa, proses dari awal. Dari awal proses si keluarga ini terbentuk lah sampai akhirnya menjadi, ya bisa dibilang keluarga sempurna ya Kak ya. Bisa udah punya anak gitu, udah komplit lah gitu sahabat kreatif. Jadi Kak, itu berarti sebelum kakak KG sharing gitu sama teman KG, belum ada kepikiran bikin lagu yang kayak gini, atau sebenarnya tuh udah ada satu lagu mungkin yang Kak AG simpen juga, tapi kayaknya yang ini dulu deh gitu. Sebenarnya kalau untuk lagu yang berbau cinta-cintaan itu aku kayak nggak bisa aja bikin sebelum aku ngobrol sama dia ya, maksudnya kayak karena aku tuh suka agak gimana ya, kalau sama lagu-lagu cinta tuh kan biasanya kayak agak berlebihan ya, maksudnya kayak aku mencintaimu, kamu mencintaiku, aku kayak agak-agak gitu kalau untuk ngebikinnya tuh gimana gitu rasanya gitu. Tapi aku pengen banget punya yang seperti itu. Cuman idenya apa ya biar orang itu betul-betul memaknai itu bukan sekedar lagu cinta biasa gitu, karena udah banyak juga yang bikin gitu ya. Yang bisa diambil hikmahnya, yang ada pesannya gitu, yang bisa ada manfaatnya lah gitu. Kalau lagu sedih-sedih itu kan udah berbagai macam ini ya, berbagai macam varian cerita kan, diselingkuhin, diduain apa segala macam tuh banyak. Tapi kalau cinta itu kan semua ada gitu. Harus ada dasarnya. Kalau cinta itu yang jangan sampai kayak sekedar lagu cinta hahaha hihi gitu, aku nggak mau gitu, harus ada pesannya gitu. Jadi dari yang apa namanya, pembahasan ta'aruf tadi gitu, kemudian ada doa itu tadi, aku jadi mikir, oh iya ya, selama ini gue muluk-muluk banget kayak mintanya tuh, ya Allah tolong ya Allah berikan hamba suami yang begini kayak kebanyakan gitu loh. Padahal bisa disimpulkan dalam satu doa yang tadi gitu, sebenarnya kita cuma butuh sahabat gitu. Jadi kayak sebaik-baiknya sahabat nanti untuk pada saat kita udah menikah tuh ya sahabat terbaik, sahabat laki-laki terbaik ya suami, sahabat terbaik perempuan ya istri sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu cerita ke mana-mana gitu loh. Jadi itu sih sebenarnya yang aku sampaikan. Gitu. Intinya sih Kak Aksesa tuh kalau misalkan bukannya sahabat kreatif nggak bisa nyanyi lagu kita cuman kayak ngerasanya tuh belum dapet aja gitu feel-nya untuk bikin lagu yang kayak aku cinta padamu, kamu cinta pada aku. Males gak sih kamu bikin lagu yang kayak gitu tuh? Tapi kalau gimana gitu? Kalau dibikinin sih beda ya sahabat kreatif. Cuman kan nih konsepnya KG mau bikin sendiri, jadi cari yang paling ke AG banget lah gitu, paling ke Aksesa banget gitu. Jadi emang kayak Yasmin datang. Jadi emang lagu Rahasia Tuhan ini emang bukan buat siapa-siapa, maksudnya bukan buat siapa-siapa yang maksudnya spesial di dalam hidup aku tuh, enggak sebenarnya. Cuman ya aku cuma menceritakan aja proses
Allah mempertemukan seseorang itu begini tanpa diduga gitu. Kadang-kadang ada yang udah ngerasa ini jodohnya ternyata bukan, yang ngerasa ini bukan jodohnya ternyata itu malah jodohnya. Yang aku ceritakan kan itu gitu sebenarnya. Jadi nggak harus Sebenarnya aku lagu ini tuh, mengungkapkan perasaanku. iya benar-benar. Sebenarnya ini tuh lagunya KG tuh mau bikinnya se-universal itu ya kayak, karena memang kayak semua semua orang tuh pasti mengalami proses ini gitu, dan siapapun gitu, mau si Siapapun. cowoknya mau si ceweknya gitu ya. Dan bisa dibilang lagu ini religius tapi juga tetap bukan religius yang dalam konteks agamis banget, tapi juga tetap bisa buat kita inget sama Tuhan, gimana Tuhan Betul. tuh mempertemukan pasangan gitu ya kayak, Betul. bener gak sih? Betul, betul, betul. Betul banget, betul banget. Dan liriknya tuh simpel kalau menurut aku, kayak maksudnya simpel adalah menjelaskan gitu. Aku tuh suka sebuah lagu tuh yang menjelaskan KG, maksudnya apalagi kalau kita udah tahu lah, kalau lihat dari musik videonya tuh udah jelas apa sih maksud dari rahasia Tuhan ini gitu. Terus dijelasin dari liriknya sampai refnya, itu tuh aku merinding banget tuh jujur Kak pas bagian ref. Itu tuh kan bener-bener kayak gongnya dari lagu Kak Aksesa gitu kan, bener-bener kayak nyampe gitu lewat kreatif, dan itu benar-benar KG keren banget sih, magic banget lagunya. Tapi aku jujur apa namanya mengucapkan terima kasih kepada Kak Yasmin temannya KG. Kalau nggak Kak Yasmin ngajak KG sharing lagu ini, mungkin masih agak lama ya jadinya Lagi, Sahabat Kreatif ya. betul. Masih agak lama Sahabat Kreatif. Kak, bahkan aku tuh ada baca di komen Instagram, di Hmm. komen YouTube. Katanya lagu kakak ini bakalan cocok banget buat jadi song wedding. Ada nggak? KG ada baca nggak? KG Udah. ada baca nggak? Iya, udah. Dari sebenarnya Boleh. sih sebelum rilis pun aku udah memperdengarkan ini ke sahabat-sahabat gitu kan, ke orang-orang terdekat, minta pendapat gitu-gitu. Dan ya beberapa di antara mereka bilang, kayak lagu wedding ya. Ya tapi nggak ada yang salah juga sih sama lagu wedding. Cuman mungkin karena kedengarannya itu kan kayak sampai mau memisah gitu-gitu kan. Itu kan emang Mungkin ini identik Kak, banget. bukan, mungkin song weddingnya itu adalah kayak cocok dalam artian tuh, kan biasanya kita tuh song wedding tuh macam-macam ya. Ada yang upbeat banget tentang cinta-cintaan, ada yang tentang kayak kayak ya cinta lah gitu. Kalau ini kayak realistis aja gitu. Maksudnya kayak di acara pernikahan kita kasih lagu ini, Mm-mm. inilah lagu perjalanan kalian gitu. Iya, perjalanan perjalanan kalian gitu ya. kayak sebuah Bener-bener gerbang. kayak Sebenarnya lagu ini tuh gerbang kehidupan selanjutnya justru. Iya. betul sekali. Jadi kayak, dan aku tuh sukanya lagu ini tuh dia nggak upbeat, tapi dia nggak sedih. Iya. Itu tuh kayak gitu. Kayak lagunya kemarin nih, pas banget Sabtu kemarin tuh kita ngobrol sama Mahal ini sama Nuka kan. Mm-mm. Mm-mm. Lagu mereka tuh juga happy Kak. Mm. Lagu mereka tuh happy. Tapi juga nadanya sama persis kayak KG, maksudnya bukan yang upbeat, tapi tetap enak gitu, happy aja orang dengernya gitu. Mungkin mungkin kan kalau lagu Mahal ini Nuka tuh janji kita ya. Ini ya anggap aja lah KG ini lagu persaudaraan karena setelah itu gitu. lagu lagu sambungan dari rahasia apa lagi, jadi janji kita rahasia Tuhan. Kalau udah janji nah udah langsung jadi Betul. sahabat kreatif. Lanjutan. Nah, Kak, betul ini memang sangat bersaudara generasi 10 ini ya. Iya, Dan ini sampai bersaudara. lagu tuh bisa Sangat sangat erat. disambung-sambung. Erat ya. Shout out tuh Mahal ini dan Nuka ya, sahabat kreatif. Nah, Kak, kita bahas lagu yang menurut udah nggak bisa dibilang, aku sih rata-rata komennya rata-rata terharu, mewek, menangis, semuanya isinya itu. Dan menurut aku tuh emang KG tuh spesialis lagu-lagu kayak gini tuh, lah gitu sahabat kreatif, mau lagu cover, mau lagu lagu dia pribadi tuh kalau udah nyanyi lagu melo tuh udah kayak nangis aja gitu sahabat kreatif ya. Nah, apalagi setelah menonton musik videonya Betul. ya sahabat kreatif. Kita sekarang cerita musik videonya. Aku tuh nonton 2 kali Oke. kemarin malam. Kemarin malam tuh belum nangis. Kemarin Belum. malam biasa. Tadi pagi rencananya kan sambil research juga gitu ya. Jujur aja kita sambil research juga gitu kan. Pagi-pagi cuaca masih pagi nih Kak, masih terang. Sedih juga ya padahal belum menikah. tapi kayak kesannya tuh kayak kita tuh tahu lah gitu. Misalnya kan kita bercerita orang tua kita tuh mungkin dulu kayak gitu juga prosesnya Betul. gitu. Betul. Jadi kayak dapat banget gitu rasa sedih. Sedihnya tuh bukan sedih yang bukan kayak gitu ya, soal kreatif, tapi kayak wow gitu, kayak inilah sebuah cerita simple tentang dibentuknya sebuah keluarga yang didasari dengan rasa bersyukur gitu, dengan Betul. rasa Betul. bahagia gitu sampai kreatif. Nah,
itu kan kita kalau dari lirik Kak Sesa udah tahu lah ini tentang apa. Tapi untuk konsep music video tuh Kak Sesa ikut andil juga nggak sih dalam konsepnya atau kayak sambil brainstorming sama tim juga atau sama label atau kayak gimana? Kebetulan memang Hits Record itu dan Star Media Nusantara juga ya, manajemen aku itu memang sangat melibatkan aku dalam membuat apapun yang akan menjadi karyaku gitu. Jadi memang ditanya mau seperti apa gitu. Awalnya aku ceritain dulu dasar dari aku bikin lagu ini, inspirasinya dari mana, apanya dari apa gitu ya. Terus sempat ada beberapa series ta'aruf yang aku share juga awalnya untuk lebih yang bikin musiknya biar lebih berasa juga gitu, semuanya udah aku share di situ. Nah sampai akhirnya di musik video ini, jadi ada satu hari dimana kita selesai recording gitu kan lagu ini, jadi sama-sama dengerin dari yang Opung Irwan yang bikin musiknya, R&R aku Mas Keke sama manajer aku Mas Biodi itu ngumpul di satu ruangan sama mama aku juga, kita dengerin terus kita kayak semuanya tuh kayak berkaca-kaca gitu. Nggak ngerti kenapa mereka kayak berkaca-kaca. Terus salah satu dari mereka tuh bilang, kenapa ya setiap denger lagu ini tuh jadi kayak inget keluarga gitu, kayak inget keluarga di rumah, inget sama perjuangan membangun keluarga. Sampai akhirnya Opung tuh bilang kayaknya kita butuh ya satu hari di mana kita mengenang kemudian mengulang lagi cerita bahwa gak nyangka ya ternyata kita udah nyampe sini, gak nyangka ya ternyata segala badai yang ada di dalam hidup kita, akhirnya kita bisa punya anak satu yang kayak gitu-gitu. Nah dari situ kita kayak jadi satu visi gitu untuk mengangkat tema keluarga ini. Setelah beberapa minggu dari situ ditanya lagi kan, gimana nih Ge, mau gimana? Terus aku bilang, gimana kalau misalnya kita tuh kayak gerbang waktu aja, jadi kayak maksudnya kita mulai dengan keluarga kecil, jadi maksudnya kayak pasangan yang baru menikah dengan berbagai fase-fase yang berganti-ganti sampai akhirnya ya mereka punya anak. Kalau bisa ada konfliknya, kita mau masukin konfliknya juga. Akhirnya setelah konsultasi juga sama PH-nya, Kausa waktu itu dikasihlah mood board-nya, dan itu kan ada ceritanya kayak pejuang garis dua ya, jadi kayak emang susah banget lah, mereka tuh sebenarnya dapet anak tuh susah banget, kayaknya diperjuangin banget, dan aku lihat itu bagus juga sih untuk diangkat. Dan akhirnya aku minta lebih banyak interaksi dengan keluarga kecil yang utuh ini, lebih banyak interaksi dengan anak yang kayak gitu-gitu, karena itu kan pasti bakal bikin happy banget yang nonton gitu. Jadi ya udah akhirnya aku gitu kayak udah ini udah pas deh, udah bener gitu. Dan kita juga uniknya di sini tuh kita pakai talentnya itu bener-bener keluarga asli, jadi keluarga utuh, suami istri yang punya anak satu, jadi bener-bener chemistry-nya tuh jadi banget. Oh jadi itu di music video tuh bener-bener bapak, ibu, dan anak ya Kak? Betul-betul, satu paket. Jadi tuh bapak, ibu, dan anak asli. Jadi mereka tuh mau satu. Wow. Keren tapi banget. Maksudnya emang mereka professional talent juga, tapi emang kebetulan satu keluarga gitu. Ayahnya sih ya, ibunya sebenarnya pengusaha, ibunya tuh pengusaha gitu. Cuman ya ya mungkin karena itu udah alaminya mereka ya, jadi di shoot itu cepet dan langsung dapet aja gitu. Itu sih. Oke. Aku pikir kayak kebetulan dapat satu keluarga yang memang profesional talent, ternyata cuma ayahnya. Tapi karena bener kata Kak Sesa, karena mereka emang sebuah keluarga dan konsepnya ini simple banget kan Kak, maksudnya nggak yang ribut harus kayak gini. Mereka juga nangkep konsep ceritanya tuh gampang gitu, cuman kayak berperan sebagai keluarga di syuting, udah kayak gitu sebenarnya gitu ya. Di syuting terus ada sedikit konflik atau di tengah-tengah yang masalah dua garis biru itu, karena kan sempat aku lihat yang si ibunya sempat buang si suspeknya itu, kalau ayo udah nggak apa-apa gitu ya, walaupun agak sedikit nangis nggak apa-apa gitu. Akhirnya sampailah ke momen dimana beliau akhirnya diberi karunia sama Tuhan, sama Allah gitu ya, untuk dipercayakan gitu. Itu konsep yang menurut aku pasti udah ngerti semua lah gitu. The simple things, sahabat kreatif, dan enak banget dipahami liriknya, music videonya. Aku nggak peres tapi bener, emang sesimpel itu.
sesimpel itu kita bisa pahamin, tapi kita juga relate. Makanya nggak heran sih kalau musik produser kakak, mama, kakak semuanya pas dengerin lagu ini tuh semua pada nangis gitu ya. Pada pada baik gimana nangisnya tuh lebih ke ya tadi inget perjuangan-perjuangan apalagi orang tua ya sahabat Betul, kreatif. Jadi betul. enak gitu. Oh, berarti dasar apa namanya, bener-bener kayak satu keluarga. Pantas ya, emang beda sih chemistry-nya emang satu keluarga. Apalagi anaknya gemes banget kayak sholat bareng. Itu Iya, iya. adalah sebuah keluarga yang diimpikan ya pasti ya Kak ya. Betul. Apalagi kayak Sakinah, keluarga mawaddah, sempurna. warahmah. Amin. Mah sesuai dengan visi dan misi lagu ini sahabat kreatif. Emang kita ada yang tahu rahasia Tuhan lah intinya gitu Iya, sahabat betul. kreatif. Kak, Betul, betul. lagu ini tuh sebelum nyampe ke PH atau ke label, Mm-mm. Kakak kan sekarang kayaknya tinggal sama mama ya di Mm-mm. Jakarta, sambil berdua. Mama kakak tuh dengerin pertama nggak, pendengar pertama nggak sih sebelum telinga kakak sendiri, sebelum telinga kakak sendiri? Iya, selalu sih dari mentahannya juga ya, maksudnya dari mentahannya. Aku kan dibantu sama kakak juga untuk apa? Aku kan awalnya cuman notasi langsung ya, jadi misalkan kayak aku rekam gitu. Cuman aku tuh pengen kemarin itu apa pengen akustikan aja ya udah akhirnya karena kakak aku gitaris, aku bilang ayo ayo sambil dia depan mama aku gitu ya di pada saat di ruang keluarga dengerin nih lagi ada Berarti lagu di gitu Banjar, awalnya berarti di sih Banjar kak. tapi awalnya karena mama aku tuh seseorang yang perfeksionis ya dia kayak selalu kayak biasa aja sih kayaknya masih ada yang kurang gitu kayak selalu gitu sih maksudnya mau bagus mau enggak selalu di situ ininya apa namanya standarnya itu cuman aku pede Jadi aja bukan pede label, aja jadi bukan label dan lain-lain ya sahabat kreatif, mamanya Kak Sesa yang menilai pertama kali. pertama selalu bilang kayak B aja sih kayaknya ya bagus sih cuman ya biasa aja karena kan emang aku masih mentah banget kan ya masih mentah banget belum ada konsep gitu tapi ketika udah dibikinin musiknya kemudian aku udah recording juga dan ternyata lagu ini apa namanya maknanya tuh jadi lebih kelihatan lebih itulah apa namanya fungsi daripada komposer arranger itu Benar-benar. memang penting banget ya memang musisi-musisi di balik layar itu adalah musisi-musisi yang juga harus diapresiasi kadang-kadang kan orang hanya melihat wah penyanyinya keren jadi gini-gini padahal di belakang mereka tuh ada musisi-musisi yang emang bekerja keras juga untuk bikin gimana caranya lagu ini biar kedengar ear catching gitu sih Betul, betul. sebenarnya Completely lah bisa dibilang lagu ini bisa menjadi finishnya tuh benar-benar dapet semuanya. Oh berarti Kak Sesa di awal-awal sebelum menyerahkan ke label itu dibantu sama kakaknya Kak Sesa. ya betul jadi memang semua notasinya emang dari aku cuman aku minta bantuan kakak aku untuk bikin demonya karena kan kita harus masukin demonya gak mungkin dong kita masukin voice note-nya ke nggak mungkin ya jadi harus jadi satu utuh dulu jadi aku apa namanya minta tolong kakakku yang gitaris untuk bikin demonya gitu Oh, Kak Sesa ini kayaknya mau keluarga musisi ya, sobat kreatif ya, ya menyanyi. semuanya emang suka musik sih dari ayahku Kakaknya Kak, mamaku oh iya juga benar, kakak main gitar kakaknya Kak adik Sesa masih jadi drummer sampai hari ini juga jadi kita udah kalau musik sih kita ini banget ya ini maksudnya banget kayak ya. gitu Satu klub banget lah gitu. Nggak ada rencana bikin band keluarga Kak, nggak ada bikin rencana band keluarga gitu. Kan gitar udah ada, drum udah ada gitu. cuman kalau aku sama kakak aku sama adik aku emang waktu zaman kita sekolah itu kita emang sering ikut festival bareng satu band Oh, jadi enak ya. Uangnya nggak bagi-baginya nggak ini sahabat kreatif. Mungkin langsung disetor ke mama karena kan apa namanya satu gitu kalau menang ya, jadi yang bagi mamanya bukan manajer sahabat kreatif. Tapi ternyata manajer KAG tuh mamanya KAG juga iya manajer kedua cuman gitu. zaman dulu ya hadiahnya misalkan ada hadiah uang juga biasanya kita pakai buat apa buat latihan lagi ikut lagi latihan lagi gitu-gitu aja terus aduh Oke, oke. Kak, sebelum kita mungkin ke akhir juga, aku mau nanya pas kan Kak Sesa kan yang bikin lagu full ya sama intonasi dan lain-lain. Nyampe ke PH dan label, itu perubahannya banyak nggak sih Kak? Revisi lah gitu, atau kayak bukan revisi yang nggak bagus ya, cuman kayak diperbaikin atau diubah diobrak-abriknya banyak nggak sih atau nggak? Ini udah hampir mirip kayak original pas awal Kakak bikin. sama sama plek-plek sama
cuman emang musiknya aja yang kita coba untuk cari tema yang lebih pas gitu. Karena kalau demo kan bener-bener cuman gitaran doang gitu. Cuman kalau itu Benar-benar. semuanya utuh dari awal, nggak ada yang dirubah. Cuman memang dari ANR aku tuh kemarin terakhir setelah aku kirim gitu ya, mintanya coba dong Age bikinin bagian bridge-nya lagi. Nah itu yang pas kata-kata dulu ku tak dapat cinta. Nah itu terakhir. Emang aku bikinnya terakhir. Emang karena permintaan dari Oh. ANR-nya. Aku kasih bridge-nya di situ. Terus enak-enak kata dia, kata Mas Keke enak ini. Ya udah akhirnya disambungin. Cuman Berarti ya semuanya nggak ada yang berubah berarti sih. Mm-mm. Oke, berarti dari awal bikin sebenarnya bagian bridge itu belum ada, ya? Nggak ada. Jadi cuman sampai dunia menjadi saksinya sampai sampai akhir maut memisah. Cuman sampai situ doang. Mm-mm. Padahal yang bagian bridge itu juga termasuk lirik favorit aku ya, Kak. Karena banyak banget orang yang sebelum menikah atau bahkan sekarang deh orang tuh selalu mikir kayak, aduh ini nggak ada yang suka sama aku ya. Kayak aku tuh nggak ada ini ya. Biasanya kan orang-orang tuh banyak ya Kak yang mikir kalau mereka tuh nggak ada apa namanya susah dapat pasangan gitu atau kayak ngerasa lu susah banget ya dapat pacar gitu Mm-mm. dalam tanda kutip Mm. gitu. Ternyata di bagian refnya dijelasin kalau kita nggak tahu rahasia Tuhan sekali lagi kita Betul. balik lagi ke si Kita refnya balikin. dan chorusnya toh Iya, iya kita betul. gitu. Lagunya tuh sangat storytelling dan bercerita tapi semua ngerti gitu kayak seru aja gitu mengobrak-ngabrik liriknya bisa sampai kreatif ya. Dan Kak ini udah nyampe ke single 2. Kak Sesa udah ada kepikiran nggak sih atau dari Kak Sesa atau dari label bakal ada EP mungkin atau ada album siapa tahu gitu udah ada kepikiran nggak sih? Sebenarnya sih kalau EP memungkinkan, tapi kalau album aku belum tahu. Cuman cuman Mm-mm. kayaknya bakalan single by single aja gitu. Kalau album di zaman sekarang kalau nggak dikerjain dengan detail, kayaknya bakalan jadi apa Mm-mm. ya? Kurang aja gitu. Jadi kalau aku sih mungkin selama di hits record pengennya banyak-banyak single aja dulu gitu. Karena kan selama ini juga dari label sebelumnya itu juga apa namanya single by single gitu. Cuman yang di hits record ini bener-bener yang aku banget sebenarnya yang udah identitas diri aku tuh adanya justru di sejak aku gabung sama hits record gitu. Jadi Ya, oke. jadi pengen lebih banyak karya Lebih aja gitu. lebih lebih apa ya lebih enak gitu di situ tapi bener juga sih mungkin promo di single by single dulu kuatin di satu persatu gitu ya kayak supaya Betul. setelah bikin EP orang-orang tuh udah bisa sing along gitu nggak sih kalau kaksanya tiba-tiba Iya. tiba-tiba udah gabung apa namanya udah bisa offline lagi bisa manggung lagi gitu sahabat kreatif ini kita udah mau closing ya sedih banget padahal masih banyak banget yang pengen aku bahas tapi ya udahlah sahabat kreatif. Nah, harapan Kak Akses untuk kedepannya, untuk musik ini untuk rahasia Tuhan dan juga untuk karir Kak Aksesa ke depannya. Apa? Harapannya untuk rahasia Tuhan yang dengar pastinya lebih banyak lagi gitu ya. Teman-teman bisa streaming terus, kemudian juga bisa request juga di RRI Pro 2 itu yang paling penting. Ya, terus yang pasti lagu ini bisa menjadi manfaat buat aku yang ngerjain, buat semua orang yang ada di balik rahasia Tuhan dan juga bisa berkah dan bermanfaat juga buat yang dengerin. Gitu aja sih. Mudah-mudahan semuanya Bisa. menjadi lebih baik ya ketika mendengarkan lagu aku semuanya jadi terhibur. Dah itu aja sih. Oke. Project Kak Aksesa ke depannya ada nggak sih? Udah dipikirin? Atau emang nih sekarang lagi fokus untuk single kedua aja? Lagi fokus sama single kedua, mungkin next ada kolaborasi sih ya, cuman masih belum bisa diomongin secara detail karena memang kita masih nunggu update-annya seperti apa. Tapi memang sekarang kita akan fokus untuk promo single kedua dulu gitu. Tidak bisa dibocorkan sahabat kreatif karena belum tahu. Jadi kita tunggu saja collab ini ya sahabat kreatif ya. Kemarin juga Rimar sering kayaknya lagi zaman-zamannya collab ya, seru sih tapi maksudnya kayak duet gitu. Kita tunggu saja. Gak bisa sama sekali di-spill ya Kak Sesa. Jangan di-spill dulu karena biar surprise aja sih. Ya udah nggak apa-apa sahabat kreatif ya. By the way, aku sih berdoa banget ya Kak Sesa bisa balik ke Banjarmasin. Maksudnya balik dalam artian tuh manggung gitu. Siapa tahu nanti bisa manggung lagi. Kita sebenarnya untuk semua musisi sih ya, semua musisi aku berharap udah bisa manggung lagi khusus kakak Aksesa aku pengen ada panggung lagi di Banjarmasin mau nonton KG secara langsung kayaknya tuh udah lama banget nggak nonton KG secara langsung terakhir kapan ya lupa banget kayaknya bintang radio deh lupa Nah, banget radio. lama banget
Lama banget Sahabat Kreatif nggak nonton. Yang Unmask kemarin juga nggak ikut, jadi nggak lihat Kak Krisya nyanyi lagu Pinjam Peluk secara langsung. Nanti kalau udah nyampe Banjir tuh udah rasa sama rahasia Tuhan, Sahabat Iya. Kreatif ya nyanyi. Udah 2 lagu. Kak, thank you banget ya udah ngobrol bareng aku di Prodi Banjarmasin. Boleh nggak sih sedikit aja bagian refnya? Pasti yang pagi-pagi mendengarkan ini akan ingin sekali mendengar ref. Atau terserah mau 1 lagu juga Kak Sesa, kalau nggak capek juga nggak apa-apa ya. Tapi jangan, tapi Oke. jangan sampai kreatif. Refnya aja Kak, kalau boleh. Biar kalian Silahkan. pada denger di semua platform musik ya, sama Betul, MV-nya betul, betul. juga. Jangan lupa ditonton, Betul. bikin refnya aja biar semuanya tergugah Oke. untuk trading ya. Oke. Dunia menjadi saksi, aku adalah bentuk takdirnya. Jaga diriku selalu, jadilah sahabatku di dunia sampai akhir maut memisah. Yeay. Jadilah sahabat ya Sahabat Kreatif. Kak, thank you banget sekali lagi. Maaf banget mengganggu pagi harinya. Ya. Seneng banget bisa ngobrol banyak sama Kak Seisa setelah sekian lama Sahabat Kreatif dan bahas lagu baru Kak Seisa yang super duper menyentuh. Kita terakhir ya, kita screenshot time boleh Kak? Boleh. Oke, kita tunggu. Jadi buat Sahabat Kreatif yang fans-fans Kak Seisa, Kak Station Nation, langsung aja kita screenshot time. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, oh bondol ya, bondol JPG, Sobat Kreatif ya. Nah, sehat-sehat terus, salam buat mamahnya ya. Ya. Buat Mama Kak Seisa, sehat-sehat, sukses lagunya. Dan buat Sahabat Kreatif, Kak, maaf sekali lagi, aku persilahkan Kak Seisa untuk promo lagunya. Oke, buat sahabat kreatif semuanya, jangan lupa untuk request lagu Rahasia Tuhan di RRI Pro 2. Kemudian juga jangan lupa untuk dengerin setiap hari lagu Rahasia Tuhan di semua platform musik kesayangan kalian. Dan juga nonton musik videonya di channel YouTube Hits Record. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @akseisa. Jadi kita bisa berinteraksi. Yeay. Betul sekali, Sahabat Kreatif. Kalau kalian ingin menangis, tertegun, nonton aja musik videonya ya, Sahabat Kreatif. Bye-bye, Kak. Thank you banget. Dadah. Maaf banget Terima kasih. salah kata. Bye, Kak Seisa. Yep, bye. Dan buat Sahabat Kreatif, thank you banget yang udah stay tune bareng aku dan juga Kak Seisa, Sahabat Kreatif. Thank you dan jangan lupa dengerin lagunya. Sampai ketemu di Morning Live Chat berikutnya. Hari ini pamit. Bye-bye.